ke pembahasan mengenai kipas ventilasi tambang. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai prinsip-prinsip dan kurva karakteristik tambangnya terkait ventilasi. Nah, sekarang kita akan membahas langsung mengenai kipasnya. Sebenarnya kalau misalnya nanti, karena kan prinsipnya sama ya, sama-sama fluida, nanti kalian setelah di penyaliran uji pompaan ini kalian juga akan salah satunya mempelajari mengenai jenis-jenis pompa seperti itu ya. Nah, di sini yang akan kita lihat adalah pertama pengertian dan istilah, kemudian klasifikasi serta cara kerja alat ventilasi mekanis. Jadi di sini kita ada fan sentrifugal, ada fan aksial, dan ada mixed flow fan. Karena di ventilasi memang yang kita pakai lebih ke arah fan ya. Nanti kalian akan lihat bahwa ada alat ventilasi dia bukan fan, tapi dia dipergunakan, ada yang dia karakteristiknya mirip fan tapi dengan kondisi yang berbeda, dan juga ada yang kita mungkin di sehari-hari kita sudah sering lihat ya di injektor itu, misalnya di sistem piston kalau kita mau isi ban gitu ya, itu kita menggunakan salah satu sifat dari alat yang kita namakan sebagai injektor. Injektor itu nanti dia ada yang close, nanti kemudian juga ada yang open system, peruntukannya pasti akan berbeda-beda. Tapi yang akan kita fokuskan memang di fan-nya saja. Kemudian nanti kita akan mempelajari mengenai kurva karakteristik fan dan hukum-hukum fan. Hukum yang berlaku kalau misalnya kita mau membahas mengenai fan. Seperti itu. Pointer, oke. Berikut adalah klasifikasi alat ventilasi mekanis untuk tambang. Memang di sini kita mengikuti acuannya adalah Hartman ya, di mana Hartman ini dia sudah mengklasifikasikan alat-alat yang mungkin bisa digunakan di tambang. Pertama kita punya fan. Jadi fan itu sebenarnya kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya kadang disebut sebagai air pumps atau pompa dari udara. Karena intinya kita dapat membuat suatu perubahan dari pressure yang menyebabkan udara itu fluidanya nanti akan bergerak seperti itu ya, dengan prinsip yang sama sebenarnya dengan pompa yang biasa kita tahu untuk air. Nah, selain fans, kita juga punya yang namanya kompresor gitu ya. Kalau kompresor ini sebenarnya kalau dalam penggunaannya sebagai alat ventilasi, kompresor ini sama dengan fans dari segi sistem kerja, tapi yang membedakan memang kalau fans itu kita gunakan untuk kondisi di mana pressure-nya itu terbilang rendah. Sedangkan untuk kompresor kita gunakan khusus untuk menggerakkan udara, membuat aliran udara dengan dia nanti pressure-nya tinggi. Nilainya itu adalah harus di atas 1 PSI atau kalau dari Pascalnya itu 6,9 kilopascal gitu ya. Jadi bedanya antara fans dan kompresor adalah seperti itu. Kalau fans dan kompresor menggerakkannya itu bisa dua. Jadi yang satu kita bisa pakai listrik ya, jadi secara elektrik, ataupun kita juga bisa menggerakkannya dengan bahan bakar seperti itu ya. Jadi di beberapa alat kita misalnya pakai solar atau misalnya pakai bensin gitu ya. Nanti kita bisa menggerakkan dari bilah antara fans dan kompresor ini. Sedangkan di injektor itu dia sistemnya berbeda. Di injektor itu dia secara kinetik gitu ya, dia dapat menggerakkan aliran udara karena di injektor itu dia dia mengeluarkan suatu udara yang bertekanan tinggi, sehingga pada saat udaranya itu kita biarkan mengalir, yang kita punya injektor ya, pada saat kita biarkan mengalir nanti karena dia mempunyai aliran udara yang sangat kecepatannya tinggi, dia akan turut menarik dari ambien seperti itu. Ini sistemnya sama seperti kalau misalnya kita punya semacam syringe gitu ya, semacam syringe di mana di dalam syringe itu kita punya udara yang termampatkan atau udara yang bertekanan tinggi. Pada saat kita keluarkan syringe-nya gitu ya, kita keluarkan dalam hal ini kita anggap saja adalah air gitu ya, syringe-nya kita tekan, nanti karena udaranya yang keluar itu bertekanan tinggi, dia udara sekitarnya ikut tertarik seperti itu ya. Nah, fans dan kompresor dia digerakkan oleh listrik dan juga oleh
bahan bakar, tapi khusus untuk injektor karena dia benar-benar memanfaatkan kinetik, dia tidak membutuhkan sumber listrik ataupun dia tidak membutuhkan bahan bakar gitu untuk menggerakkan si motornya. Nah, kalau misalnya di fans, ini yang sering digunakan di tambang ya. Fans itu nanti dibagi menjadi dua, ada yang sentrifugal dan juga ada axial flow. Ini adalah tipe dari fans. Sentrifugal itu kira-kira seperti yang di sini ya, di gambar yang di atas. Jadi kita punya blade. Kalau kalian bayangkan bagian dari fan di bagian sentrifugal ini kita punya disc gini ya, kita punya plate atau kita punya disc, di mana di disc ini kita ada blade yang menempel bilahnya. Nah, kesatuan antara disc dan si bilah atau si blade ini kita sebut sebagai impeller. Sistem kalau dari sentrifugal ini kita gerakan dia ya, kita putar, nanti udaranya akan masuk ya. Ini saya suka kebalik-balik karena sebenarnya untuk pompa juga prinsipnya mirip ya. Jadi dia udaranya akan masuk, kemudian udara masuk nanti dia akan berputar keluarnya di sini, gitu ya. Jadi arah udara masuk dengan nanti arahkan dia seperti itu ya, dia terbawa kemudian ke bawah ke sini, kemudian arah keluarnya udara di antara bilah ini biasanya dia 90 derajat. Kemudian dari sentrifugal itu nanti dia ada tipe-tipe lagi gitu ya. Ada yang radial tip, ada yang forward curve, dan ada backward curve. Nah, ini apa yang beda? Yang berbeda ini hanyalah sudut dari bilahnya. Jadi kalau misalnya kita punya impeller di sini ya, ini seperti rumah keong gitu ya. Kemudian kita putar terus-menerus ya, sehingga nanti udara akan bergerak. Housing ini yang bentuknya seperti keong ini, dia akan mengalirkan udaranya, kemudian keluarkan di sini. Sudut atau kita bilangnya mungkin bentuk gitu ya, bentuk dari blade ini, kalau misalnya dia lurus, kita sebut sebagai radial. Ya, kemudian kalau misalnya sudut dari blade ini dia agak forward gitu ya, nanti kita lihat ada skemanya, itu nanti kita sebut sebagai forward curve, dan kalau misalnya dia bentuknya agak tumpul, itu kita sebut sebagai backward, seperti itu ya. Jadi itu tipe-tipe dari centrifugal fan. Kemudian kita juga punya fans yaitu axial flow, selain centrifugal tadi ya. Axial flow ini contohnya kita bisa lihat skematiknya di gambar yang di bawah. Kalau kalian bayangkan sebenarnya gampangnya kalau axial flow itu adalah, atau fans axial ya. Axial fans itu tuh sama seperti exhaust fan yang biasa kita punya di rumah gitu ya. Kalau misalnya axial ini kita punya di sini ya, ini adalah housingnya gitu ya. Kan bentuk ini adalah rumahnya. Kemudian kita punya shaftnya, jadi si batang di mana dia nanti akan menggerakkan ya, kan di sini nanti ada motornya. Maaf. Kemudian dia ada motornya yang nanti dia akan menggerakkan blade-nya kan di sini ya. Ditaruhnya blade-nya di sini. Kemudian nanti yang nempel sama seperti ini sih gitu ya. Nanti yang nempel itu di disc-nya itu nanti dia membentuk sebagai blade. Nah, kalau di sini kita punya udara masuk kan dia berputar nih ya. Dia berputar seperti itu gitu ya. Dia berputar, udara masuk, nanti udaranya keluar lagi dia dalam aliran yang searah. Gitu ya. Jadi yang beda prinsipnya kalau misalnya di sentrifugal karena kita masuk dari sini gitu ya. Kita masuk dari sini kemudian dia berputar, nanti aliran udaranya akan ke arah sini ya, ke arah 90 derajat kira-kira. Sedangkan kalau misalnya di aksial, ini ya dia masuk dengan arah yang sama dengan arah keluarnya gitu. Kemudian axial flow ini dia dibedakan lagi jenisnya, ada tube axial, kemudian ada fan axial. Ini dia bedanya hanya dari bentuk housing ya. Bentuk housingnya dia tube itu seperti silinder, nanti fan itu ada contohnya itu bentuknya adalah fan. Seperti itu. Nah, kompresor juga sama, ada sentrifugal dan ada axial ya. Yang membedakan di kompresor itu dia ada positive displacement. Positive displacement itu adalah suatu sistem dari kompresor, di mana kalau misalnya yang di sentrifugal dan axial flow, dia volume udara itu tetap. Sedangkan kalau positive displacement, dia
sorry kebalik ya. Jadi yang centrifugal dan axial flow, kalau kompresor, volume dari udara itu dia bisa berubah gitu ya, karena kan intinya dia membawa udara yang bertekanan tinggi, kemudian baik dengan sistem sentrifugal seperti ini ataupun dengan sistem aksial seperti ini gitu ya, dia membawa di sini dia udara tekanan tinggi, udara tekanan tinggi. Sedangkan kalau positive displacement itu sistemnya pasti tertutup. Sistem tertutup itu seperti di piston. Jadi kalau misalnya kita mau mengeluarkan udara, kita akan ada dua kita bilang apa ya, dua lubang gitu ya. Jadi pada saat kita mengeluarkan udara, otomatis katup udara terbuka, tapi nanti katup masukan udaranya dia akan tertutup. Nanti kalau misalnya sudah, kita tutup lagi, kemudian baru nanti kita masukkan lagi udara, itu kita buka dari si katup yang inletnya gitu ya, itu di positive displacement. Nanti dengan sistem yang tertutup ini, di mana dalam positive displacement, volume udara itu dia tetap, sistem penggeraknya itu nanti ada yang dia rotari, dia berputar ya, kemudian berputarnya dalam bentuk seperti yang centrifugal dan juga ada yang axial flow, seperti itu ya. Intinya itu, jadi kita kalau dalam alat ventilasi mekanis, kita ada fans, kompresor, dan injectors, di mana yang paling kita gunakan sering gitu ya adalah fans. Kompresor itu sebenarnya jarang, dan bedanya fans sama kompresor sebenarnya secara sistem dia sama, kecuali kalau fans itu dia untuk yang bertekanan di bawah 1 PSI, kalau kompresor itu dia yang di atas 1 PSI, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh ya, jadi contoh dari fan. Kita punya di sini axial fan ya. Kalian lihat di sini, jadi dia punya housing nih, yang orange itu adalah housingnya. Terus tadi ini adalah blade-nya, di mana blade itu kan dia nempel sama si disc-nya. Satu kesatuan antara bagian ini semua ya, termasuk yang nempel di sini kita sebut sebagai impeller. Nah, ini nanti dia kan ada batang besinya yang nanti dia akan berputar. Berputar itu dia digerakkan oleh motor di belakangnya, nanti dia akan bergerak seperti ini ya. Jadi selalu bayangkan ini sederhana, axial fan itu sama seperti exhaust fan di rumah. Begitu ya, jadi udara masuk, kemudian udara keluar. Kalau centrifugal fan, karena dia masuknya kan dari sini ya, dia di dalam ini dia juga punya impeller, dia punya blade, udara masuk di sini, nanti dia keluarnya ke sini. Gitu ya, ini kan motornya ini kelihatan, kalau ini kan dia nggak kelihatan motornya di belakang. Kalau ini dia masuk, kemudian dia keluar gitu ya, sehingga kira-kira nanti sudut dari udara masuk dan udara keluar gitu ya, itu adalah 90 derajat, begitu ya. Ini tipenya, jadi ada axial secara umum dan juga centrifugal fan secara umum. Tube fan ini adalah tadi ya, di sini ini adalah salah satu jenis dari aksial. Ini adalah salah satu contoh saja. Jadi kita bisa lihat gambarnya, kita punya aksial ya, kita masuk dan itu keluar nanti di sini. Nah, ini nanti adalah housingnya bentuknya tube atau silinder. Gitu ya, ini cuma contoh saja. Nanti kalian juga bisa cari, kalau misalnya kalian penasaran, misalnya fan aksial itu dia seperti apa, kemudian nanti yang forward kalian bisa lihat gitu ya. Forward atau backward, ataupun radial tip. Nah, kita punya tadi ya, kita punya aksial dan kita juga punya sentrifugal. Nah, penggunaan antara aksial dan sentrifugal ini sebenarnya tergantung dari ketersediaan space ya, dan juga fungsi dari fan itu sendiri. Kalau misalnya aksial, kan kita tahu ya, aksial ini kan dia bentuknya seperti ini, udara masuk, udara keluar dia searah, sehingga kalau misalnya ditambang ini lebih disukai kalau misalnya arealnya terbatas gitu ya. Kemudian dia juga udaranya juga ya masuk dan keluar itu searah gitu. Sedangkan kalau sentrifugal, ini kita bayangkan space-nya ini harus lumayan besar karena kita harus punya suatu area di mana dia punya aliran udara seperti ini ya. Kemudian nanti ini kan yang akan kita taruh, misalnya kalau kita bayangkan secara dak aja ya, kita kan nempelin daknya di sini ya. Kalau misalnya kita nempelin dak di sini, berarti kita harus menempatkan si ininya agak nyamping. Itu yang nanti akan sulit gitu ya dalam aplikasi seperti itu. Tapi kalau misalnya dari segi fungsi,
axial fan ini dia bisa digunakan untuk debit yang lumayan tinggi ya, untuk hasilan debit lumayan tinggi tapi pressure-nya rendah. Kalau misalnya centrifugal fan itu nanti dia bisa digunakan untuk penggunaan di mana kita punya pressure-nya bisa lebih tinggi, tapi di hasilan debitnya bisa lebih rendah seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita itu mau menggunakan dua-duanya gitu ya? Kita kan yang bisa kita ambil baiknya gitu dari aksial, kemudian yang bisa kita ambil sebagian fungsinya itu dari si apa tadi sentrifugal gitu ya. Nah, ada yang namanya sekarang itu ya dikembangkan namanya mixed flow fan gitu ya. Dia merupakan gabungan dari penggunaan tadi tipe aksial dan juga tipe sentrifugal. Sebagai contoh ini adalah mixed flow fan di mana kalian lihat ya, dia kan bentuknya aksial ya. Bentuknya kelihatan seperti aksial, impellernya seperti aksial, tapi dia mempunyai blade-nya ini adalah blade seperti sentrifugal gitu ya. Jadi nanti dia bisa digunakan kalau misal dibutuhkan gitu ya. Kita pengen gunakan di area-area di mana kita pengen debitnya tinggi dengan pressure yang juga lumayan tinggi, ini kita bisa gunakan yang seperti ini gitu ya. Ini contohnya kalau di tambang kita pakai mixed flow fan ini, kan ini impellernya ya, nanti kita masukkan ke dalam sini sehingga nanti kita bisa gunakan keuntungan di mana kalau misalnya kita pengen pakai fungsi gabungan antara axial atau centrifugal. Pun kalau misalnya kebalikannya ya, kita pengen misalnya ini kan ini lebih ke arah aksial gitu ya, mixed flow fan-nya. Nanti kalau misalnya kita pengen lebih pakainya untuk sentrifugal, jadi kita bisa gunakan mixed flow fan di mana kita lebih mengutamakan fungsi sentrifugal tapi tetap menghasilkan debit yang dia lebih tinggi seperti itu. Contohnya ini adalah di sini. Di mana di sini kan kita lihat ya, kalau sentrifugal pada umumnya, walaupun dia punya overlap di sini ya, jadi sebenarnya di beberapa sentrifugal dia juga bisa mencapai yang debit tinggi, tapi pada umumnya kalau misalnya kita mau memakai sentrifugal dan aksial, kalau misalnya sentrifugal itu kita bisa mencapai tadi ya, pressure yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita pakai aksial. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, tapi dengan sentrifugal ini kita debitannya ini karena ini ujungnya satu ya, berarti kan rendah gitu ya, rendah sampai nanti ketemunya itu di mungkin kisaran 10 di sini ya, angka pastinya saya tidak tahu, tapi kalau misalnya lihat ini kan kira-kira di 10 gitu ya. Jadi kita menggunakan sentrifugal untuk dia pressure-nya tinggi, tapi area di mana kita punya si debitannya kecil sedang gitu ya. Pun kalau misalnya kita punya aksial, kita menggunakannya pressure-nya dia tidak bisa mencapai itu sampai ke mungkin ini angkanya di sekitar 70 ya. Kita tidak bisa capai itu ke kisaran sampai 70 kPa gitu ya. Tapi ya debitannya bisa hasilnya lebih tinggi. Nah, itu nanti tergantung dari kondisi tambang, karena kan tambang itu dia set spesifik, mulai dari dimensi bukaan, mulai dari nanti alirannya kedalamannya seperti apa, itu kan nanti dia akan beda-beda. Nanti pemilihannya tergantung dari fan specification, kita mau seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau misal kita gunakan mixed flow di sini ya. Nanti ini adalah mixed flow, kita lebih mixed flow-nya ke arah tipe aksial, sehingga di sini untuk mixed flow kita punya yang debitannya tinggi seperti itu ya. Ini dia menggabungkan antara aksial dan sentrifugal, kira-kira seperti itu. Ini contoh tadi ya, kita punya axial fan kalau ditambang kan ini arah ini udaranya gitu ya, udaranya masuk seperti ini, kemudian ke dalam seperti itu ya. Nanti dia kan ini housingnya, nanti kita punya impellernya di sini gitu ya, nanti dia masuk. Sedangkan kebayang ya kalau misalnya sentrifugal kan tadi udara masuknya itu nanti dia akan 90 derajat, sehingga kalau kita lihat di sini kemungkinan udara masuknya tuh di sini gitu ya. Jadi mungkin area di sini nggak terlalu kelihatan ya di mana impellernya, tapi kemungkinan nanti dia akan ada sekitar sini gitu ya. Jadi untuk aplikasinya ini juga sama, sentrifugal juga gitu ya. Bagian atas ini kita bilang sebagai evase ya. Evase ini adalah suatu struktur di mana struktur ini dia dapat meningkatkan efisiensi dari si fan. Jadi kita bayangkan ya, kalau misalnya axial fan kita bisa gunakan dengan space yang terbatas, tapi kalau sentrifugal ini
kalau misalnya kita gunakan, kita harus membutuhkan space yang dia lebih besar, tapi ya hasilan pressure-nya dia bisa lebih tinggi, walaupun nanti debitannya dia lebih rendah, seperti itu ya. Jadi memang balik lagi tergantung dari kebutuhan tambangnya masing-masing. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah salah satu contoh juga dari axial fan, di mana kita sebenarnya bisa adjust dari si pitch-nya atau arah bilahnya ini ya. Ini kalian lihat ya, ini si bilahnya ini. Kalau biasanya aksial dia bisa cuma satu arah saja, tapi ini dia bisa diputar, gitu ya. Kenapa diputar? Karena kalau misalnya kita ubah arah si blade-nya, nanti kita akan bisa merubah debitnya, gitu ya. Kalau misalnya dia makin kita buka pole gitu ya, kita buka sampai 90 derajat kan nanti kira-kira udara yang masuk dia dengan debit tinggi. Kebalik ya, kalau misalnya kita buka pole nanti dia udara yang masuk itu dengan debit yang kecil, tapi kalau misalnya kita perkecil gitu ya dengan sistem yang sama kan, kalau misal kemarin kita udah tahu kita punya struktur, kemudian struktur yang mengecil dan membesar, dia akan merubah debitan seperti itu ya. Jadi ini kalau misalnya kita punya axial fan, terus axial fan-nya kita bisa adjust si pitch fan-nya. Seperti itu. Ini adalah contoh dari tadi kompres air injector ya. Ini jarang sih. Di sini juga kan dari buku Hartman sudah dijelaskan bahwa biasanya kalau pakai kompres air injector itu di non-coal mines gitu ya. Intinya sih kita pakai kan, kita lihatnya di sini tuh ada kayak semacam pipa kecilnya. Nah, pipa kecil inilah nanti yang dia akan mengalirkan udara bertekanan tinggi. Dia open end gitu ya, jadi dia open end ini nanti yang akan menentukan dia tipe injektornya apa, apakah silinder, conical gitu ya, ataukah nanti dia venturi. Venturi kan dia bentuknya seperti ini ya, dia ada seperti dua kerucut, satu di sini, satu lagi di sini. Nah, saat kita memberikan udara bertekanan tinggi ya, kita biarkan udara bertekanan tingginya lewat, nanti kan dia ikutan narik si ambien ya, gitu ya, udara ambien. Kenapa misalnya kita pakai injektor ya? Karena injektor seperti ini sistemnya ya, ini kita lihat cost-nya itu rendah gitu ya. Jadi pertama kali kita mau gunakan dibandingkan kalau misalnya kita pertama kali menyediakan axial fan atau misalnya tadi centrifugal fan, first cost-nya itu dia lebih mahal kalau misalnya kita pakai fan. Sedangkan kalau misalnya kita pakai injektor, dia first cost-nya itu rendah, kemudian maintenance-nya itu almost nil, atau bisa dibilang tidak usah di maintenance gitu ya, kalau misalnya untuk injektor ini. Dan instalasinya gampang, kemudian juga si injektor ini bisa dioperasikan pada kondisi-kondisi di mana fan itu tidak bisa digunakan gitu ya. Itu adalah salah satu beberapa alasan kenapa kita bisa menggunakan injektor. Namun kalau misalnya kita benar-benar mau menggunakan injektor dibandingkan fan di daerah operasi tambang, sistem seperti ini itu dia punya efisiensi yang sangat rendah gitu ya. Kita coba lihat ya, di sini dia bahkan ada lagi lossisnya itu bahkan bisa sekitar 10-15% gitu ya. Jadi inilah alasan kenapa air injector atau kompres air injector itu ada. Kalau misalnya kita mau pakai ya tadi dia murah, maintenance-nya hampir bisa dibilang nggak usah maintenance, tapi ya kalau misalnya dalam kegiatan operasi yang kontinu pakai ini sih ya efisiensinya tidak terlalu bagus gitu ya, jauh lah kalau misalnya dibandingkan kita pakai fan gitu ya. Itu adalah salah satu alasan kenapa kompres air injector ini bisa tetap ada gitu ya. Ini adalah beberapa definisi, nanti kalian sebenarnya bisa baca, cuma kan pada intinya sih ini hal-hal yang sering kita lihat juga, ada fan, ada ambient temperatur, ada fan karakteristik yang nanti kalian bisa baca sendiri. Ini juga gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengakses